Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Iwan Aswan, pelukis Betawi. Sebelumnya, saya nyeruput kopi dulu nih. Udara dingin, udara AC di ruangan saya. Ya, 2 kali saya testimoni tentang Kang Deddy Mulyadi. Seminggu yang lalu, masih ada orang menanyakan apakah betul seperti itu testimoni saya dari anggaran pembuatan buku Hasanah Tatar Sunda, ya, yang anggarannya kita ajukan 70 juta, kemudian dinaikkan oleh Kang Deddy Mulyadi menjadi 140 juta, dinaikkan 100% ya. Nah, kemudian lagi ditambahkan 10 juta lagi menjadi 150, dan ketika saya dan Mbak Ridwan Saidi izin pulang dan sekaligus ke situs-situs yang ada di Jawa Barat pada saat itu, diongkosin lagi dengan Kang Deddy Mulyadi. Mbak Ridwan Saidi itu di amplopin ya di dalam map. Dan ini sungguh-sungguh buat saya itu heran dan terkaget-kaget gitu loh. Spontanitas yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini betul-betul membuat saya tuh kagum. Karena memang sekali lagi saya bilang, saya tidak pernah menemukan orang seperti beliau gitu loh. Orang yang menekan sendiri anggaran dari pembuatan buku dari yang kita ajukan coba. Ini sangat luar biasa. Dan saya tidak pernah menemukan orang seperti itu. Ya, apalagi saya kalau mengajukan itu untuk anggaran pembuatan mural atau macam-macam lah ya, relief dan segala macam kayak gitu. Itu orang pasti meminta agar harga tuh diturunin gitu loh. Ya. Wah, jangan segini dong, jangan segini dong. Tetapi KDM itu langsung dia naikin sendiri harganya gitu loh. Menurut dia apa yang kita ajukan 70 juta itu pada saat itu kemurahan. Itu tahun 2015. Itu tahun 2015, bayangin 10 tahun yang lalu ya. Beliau itu bukan pencitraan, saya yakin, saya percaya itu. Karena memang dia begitu konsisten ya, terutama dengan Jawa Barat. Juga menyangkut sejarah dan peradaban Jawa Barat itu sendiri. Yang memang banyak situs-situs sejarah yang belum digali. Makanya beliau meminta sejarawan dan budayawan Betawi, yaitu Ridwan Saidi, untuk menulis buku ini. Ya. Dan pada saat itu juga saya foto bersama beliau. Dan saya pakai baju ini juga, baju yang sama pada saat itu. Dan ini jelas, nyata. Ya. Jadi sekali lagi testimoni saya ini, bukan saya mau menyangkut-nyangkutkan YouTube saya ini menjadi viral gitu loh. Mengikut-ikuti viralnya Kang Deddy Mulyadi, tidak. Saya cuma membuat testimoni sebetul-betul apa adanya 10 tahun yang lalu ketika beliau menjadi bupati. Ya. Jadi bukan pencitraan. Ya. Terus kemudian ada julukan beliau adalah gubernur konten, segala macam. Ya, terus mau apa? Kalau memang sekarangnya ini zamannya medsos, saya rasa semua orang pasti melakukan itu gitu loh. Ya, membuat konten. Terus mau apa lagi gitu, baik di TikTok maupun di Facebook, di Instagram, ataupun juga di YouTube. Untuk orang-orang yang kreatif, mungkin kayak saya pun juga, YouTube itu bukan sekedar media bagaimana saya mengkonten kreativitas saya, tidak. Mungkin juga sebagai tempat pameran saya dengan karya-karya saya misalkan. Ya, sebagai tempat artinya arsip saya gitu loh. Paling tidak ada karya saya di situ gitu loh. Dan itu apa salahnya gitu loh. Jadi ada beberapa yang menanyakan ya, dan ingin tahu apa sih isi bukunya kayak gitu. Ya, bab demi bab ya. Seperti Jejak Purba, Batu Jaya, dan Salakan Negara misalkan ya. Kayak gitu ya, isinya ya. Kelihatan Mbak Ridwan Saidi sedang jalan ya, saya foto kayak gitu. Terus ada juga monoteisme Tatar Sunda ya. Ada beberapa isi-isinya ini ya. Ya gitu. Terus juga
apa eh, apa nih, ada beberapa tentang keberadaan di samping ini, apa, makam kuno Gunung Campaka Cianjur, ya. Ini ada yang namanya Gunung Padang misalkan. Ini ada, ya. Jadi ini nggak bohong gitu loh saya. Jadi kalau andai kata masih ada yang meragukan juga, ini tidak bohong kayak gitu. Dan lagi saya tunjukkan lagi sekali lagi ya, seperti itu, ya. Dan ini adalah foto saya, tuh. Ini foto Kang Deddy Mulyadi ya. Ini Kang Deddy Mulyadi. Ini Babe Ridwan Saidi. Ini saya nih. Ini saya. Dan ini kalau nggak salah ini wakil bupati kalau nggak salah ya. Ini fotonya ada gitu loh. Cuma sayang memang buku ini dicetak hitam putih. Dicetak hitam putih. Ya, kayak gitu. Dan ini ada foto saya juga waktu lagi ngecatch ya, di kawasan, di situs Batu Jaya ya. Kayak gitu. Tadi ada saya lihat. Ya kira-kira seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya buku ini saya bertestimoni bukannya ngarang gitu loh. Bukannya bukannya kepengen nebeng-nebeng tok dengan siapa? Dengan Kang Deddy Mulyadi. Itu enggak, saya ingin sebenar-benarnya ya, saya hanya ingin bermohon. Kenapa? Mudah-mudahan dengan testimoni saya ini berkuranglah atau tidak ada lagi lah orang yang menyatakan bahwa gubernur konten atau pencitraan atau apa segala macam. Toh beliau ini sudah berbuat demi kebaikan masyarakat Jawa Barat khususnya ya, anak-anak sekolah, mendisiplinkan anak-anak sekolah, membantu anak yatim, ya, membantu para pedagang modal dan lain-lain. Ini sangat-sangat baik dan sangat manusiawi. Nah, untuk itu singkatnya ya, saya ingin coba membacakan sambutan Bupati Purwakarta ya, yang ada di buku ini, biar testimoni saya ini lebih jelas lagi gitu loh. Bukan saya ngarang, karena memang bukunya ada di saya ini ya. Waktu itu saya diberikan oleh Babe Ridwan Saidi ini gitu loh. Nah, ini saya coba bacakan ya, seperti ini ya. Sambutan Bupati Purwakarta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Setiap manusia lahir, tumbuh dan berkembang menapakkan jejak sejarah yang memiliki kontribusi terhadap pembentukan peradaban kehidupan. Sunda merupakan wilayah ruh dan jalan yang telah menorehkan laku lampah dalam tinta kehidupan peradaban Nusantara. Pemahaman sejarah tentang Sunda, baik dilihat dari sisi ajaran atau keyakinan yang melahirkan pranata kehidupan sosial dalam sistem ketatanegaraan dari masa ke masa selama ini dipahami lebih banyak pada aspek yang bersifat mitologi yang cukup kuat mengakar dalam keyakinan generasinya. Siliwangi sebagai simbol keadiluhungan orang Sunda telah lahir membentuk sistem ajaran budaya politik dan budaya sosial dalam kehidupan masyarakat Sunda, sedangkan sosok Siliwangi itu sendiri sampai saat ini masyarakat belum bisa mengidentifikasi secara faktual karena kurangnya sumber sejarah primer yang ada. Semua kebutuhan dalam menapaki masa depan orang Sunda untuk melakukan kontemplasi tentang sejarah dan peradaban leluhur, sehingga diharapkan mampu melakukan pencerahan terhadap tata pikir dan tata sikap bagi generasi muda untuk menorehkan sejarah baru dalam percaturan kebangsaan, bahkan percaturan tata dunia baru. Penelitian yang didasarkan pada nilai-nilai objektivitas masyarakat merupakan keharusan agar sejarah kesundaan menjadi nalar rasional yang bersifat akademik yang dapat dijadikan pedoman bagi tesis intelektual. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Saidi, tokoh sejarawan dan budayawan Indonesia, merupakan sebuah ikhtiar akademik yang menjelmakan sejarah peradaban Sunda ke dalam tinjauan historis Hasanah Tatar Sunda.
Tekstualisasi sejarah akademik merupakan salah satu rujukan bagi kita sebagai orang Sunda untuk melakukan perenungan terhadap peradaban leluhur kita, baik yang mengalami keunggulan maupun yang mengalami kegagalan. Konsepsi akademik lahir dan berkembang dari hasanah intelektual yang merupakan tonggak pemikiran terstruktur yang sistem bekerjanya dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Sebagai makhluk yang memiliki kekayaan, kita memiliki dimensi rasa yang merasakan seluruh energi pada masa lalu melalui kekuatan intuisi yang bersifat subjektif. Intuisi tentang sejarah keberadaan leluhur Sunda dapat juga kita rasakan melalui getaran batin yang kita miliki dengan upaya tirakat yang diajarkan oleh leluhur kita. Ruh kesundaan sebagai nilai dan sistem keyakinan akan tetap hidup dalam relung hati Sunda yang memiliki spirit untuk menghadirkan seluruh nilai itu dalam watak kekinian sebagai ruh Pajajaran. Akan tetap ada dalam dinamika kehidupan orang Jawa Barat dan Banten pada saat ini. Menata kehidupan masa depan dengan menghilangkan jejak masa lalu adalah sebuah kesia-siaan. Karena kita akan menapaki sebuah bangkong di kongkorong kujang kacai mawa cameti. Kerinduan kita pada masa lalu sesungguhnya harapan kita untuk membangun masa depan. Cager. Salam Baktos Kang Deddy Mulyadi. Ini sambutan beliau. Ya, sambutan beliau. Jadi jelas ya, buku ini bukan saya karang-karang atau saya mengada-ada, dan testimoni saya bukan saya mengarang-arang atau saya kepingin ikut-ikut viral juga, tidak. Semata-mata saya ingin meluruskan apa yang menurut saya sebuah kebenaran yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat. Ya, semoga ini bermanfaat. Ya, sekali lagi beliau begitu impresif, ya, begitu sangat baik sekali gitu loh ya, orang yang mudah menolong dan membantu orang gitu loh. Dan dia tidak merasa sebagai jumawa ya, dia sebagai gubernur ya, atau selama ini perhatian orang nyaris di seluruh Indonesia itu kepada beliau ya dengan sepak terjangnya, tapi saya tidak melihat tanda-tanda dia jumawa ya atau dia merasa sombong ya. Kira-kira seperti itu kesaksian saya lagi. Sekali lagi saya bilang, inilah kisah 10 tahun saya bersama Kang Deddy Mulyadi ya pada saat beliau menjadi Bupati Purwakarta. Mudah-mudahan testimoni saya yang ketiga ini bermanfaat ya, dan sekilas saya bacakan isi bukunya memang ada ya. Jadi itu sambutan dari Kang Deddy Mulyadi sendiri ya pada saat itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih kurangnya kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya, mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi saya bilang KDM oke punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.